Oke, kembali jumpa lagi dengan saya Mas Nur dari Pandu Hipnotis Indonesia. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi kali ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah membeli e-book kitab My Hipnotis, ataupun hari ini teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis. Kita akan membahas tentang hipnotis kembali. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan Anda subscribe. Buat Anda yang baru menemukan akun ini di TikTok, silakan Anda follow terlebih dahulu. Kita akan membahas satu persatu ya tentang hipnotis, teman-teman. Sudah banyak sekali video yang saya bahas tentang manfaat ya. Buat Anda yang belum tahu manfaat apa belajar hipnotis, silakan Anda scroll video saya, silakan Anda lihat, dan nanti Anda tahu, oh ternyata ini manfaat yang didapat ketika Anda sudah bisa menguasai kemampuan hipnotis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Anda tentang jenis hipnotis, teman-teman. Nah, ini buat Anda yang orang awam, Anda cukup menyimak saja. Tapi buat Anda yang sudah pernah belajar, tentu ini akan sangat bermanfaat karena akan memberikan nilai atau memberikan insight buat Anda, supaya Anda mempertimbangkan untuk memperdalam kemampuan ilmu hipnotis Anda. Secara umum, ilmu hipnotis yang dipraktikkan oleh para praktisi hipnotis atau Anda barangkali biasanya langsung menggunakan metode direct suggestion atau sugesti langsung, yaitu Anda langsung berhadapan dengan orang yang Anda hipnotis dan Anda memberikan perintah, memberikan saran atau sugesti kepada suyet atau klien Anda. Namun yang perlu Anda ketahui dan Anda mengerti bahwa ada metode yang lainnya yang bisa Anda praktekkan selain Anda menggunakan sugesti langsung. Metode tersebut adalah teknik hipnotis dengan indirect suggestion atau sugesti tidak langsung. Nah, bagaimana sistem kerja atau tata cara menggunakan sugesti tidak langsung? Tentu ada beberapa varian yang lebih detail ya. Ketika nanti Anda sudah mengikuti di kelas privat, Anda akan saya ajarkan. Namun saya akan menjabarkan secara umum. Sugesti tidak langsung pada dasarnya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan proses hipnotis terhadap orang. Contohnya, ketika saya ingin menghipnotis si A, ya, saya tidak perlu ngomong langsung kepada si A, memberikan perintah langsung kepada si A. Bisa jadi saya menggunakan orang lain atau si B. Ketika saya ngobrol dengan si B dan ternyata yang terhipnotis adalah si A, itu contoh sederhananya, teman. Terus pada prakteknya bagaimana, Mas Nuk? Anda bisa tonton video saya, nanti coba saya tampilkan ya cuplikannya saja nanti di sini. Anda bisa tahu bagaimana saya menggunakan metode hipnotis secara tidak langsung atau sugesti tidak langsung. Yang saya tertarik ceritanya Pak Udian gini, kemarin cerita ini, temannya itu sampai tertawa terpinggal-pinggal kan? Iya nggak? Iya. Karena kan lihat itu loh, cowok itu nggak tahu pakai kaos kebalik itu loh Pak Udian. Saya jadi heran loh. Yang kaosnya merah itu loh Pak. Iya. Temennya kan sampai ketawa kebal-kebal, masa udah besar kayak kaos kebalik loh Pak. Saya, aduh parah nih Pak. Saya juga heran nih Pak. Ya. Oh, makanya sampai kemarin terheran-heran, kok bisa? Nah makanya kan, ya sampai temannya kemarin nggak bisa nentawa kan Pak. Masa ada nih Pak, anak muda udah besar, tapi kaosnya terbalik ya. Jadi aneh gitu loh. Harusnya kan yang bener kan kalau pakai kaos itu kan Pak. Iya. Ya kan? Ya, yang depan ditaruh di belakang, itu yang bener. Diperiksa lagi harusnya kan. Yang depan taruh belakang kan Pak. Yang depan balik-balik. Iya, yang depan harus taruh belakang kan. Malah kebalik-balik kan, jadi lucu kemarin. Ya harusnya dibalik juga kan. Harusnya kan masa yang di luar terus di dalam kan Pak. Iya kan? Itu saya juga heran, kenapa gitu. Pakai kaos kok bisa terbalik. Saya juga sempat kaget gitu, kita sama cerita gitu. Masa ada zaman sekarang nih anak muda nggak bisa pakai kaos gitu. Bisa jadi ya gitu ya. Teknik ini tentu sangat luar biasa, sangat keren menurut saya pribadi ya, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Karena teknik ini dibutuhkan keahlian yang khusus, teman-teman, dibutuhkan kecerdasan yang khusus dibandingkan pada umumnya. Rata-rata orang kan mempraktikkan hipnotis ini secara langsung ya, ketemu orang yang akan dihipnotis atau ketemu suyet kemudian diberikan sugesti. Nah, kalau Anda melihat contoh yang saya tampilkan nanti, oh ternyata ada ya model hipnotis yang tanpa harus ngomong langsung dengan orang yang dihipnotis gitu ya.
Kemudian yang kedua, ada juga teknik yang hanya menggunakan pola bahasa ajaib. Apa itu pola bahasa ajaib, Mas Nur? Yaitu Anda menggunakan kata-kata yang tidak terekam di pikiran alam bawah sadar klien Anda, tidak terekam oleh klien Anda. Contoh kata ajaib yang umum ya, yang biasa dipraktekkan adalah menggunakan kata tidak, kata bukan, atau kata jangan. Kenapa kata tidak, kata bukan, atau kata jangan ini tidak terekam? Ya memang secara kerja pikiran alam bawah sadar tidak pandai atau tidak bagus untuk merekam kata tidak, kata bukan, atau kata jangan. Nah maka ketika saya suruh untuk coba Anda jangan mengingat nama anak Anda, padahal perintahnya adalah jangan mengingat nama anak Anda. Yang terjadi sebaliknya, justru Anda malah mengingat nama anak Anda. Itu contoh sederhana ya. Dalam prakteknya, ketika saya terjun ke lapangan mempraktekkan hipnotis, saya juga sering menggunakan teknik ini teman-teman, menggunakan pola bahasa ajaib, yaitu kata tidak, kata bukan, kata jangan. Saya kombinasikan. Ya, untuk contohnya bagaimana Mas Nuk? Ya, sekali lagi coba nanti saya tampilkan penggunaan kata tidak, kata bukan, kata jangan, sehingga teman-teman mendapatkan referensi. Belum pernah kan? Belum pernah nyoba. Pengen rasanya kayak apa ya, tapi dikembalikan ya. Pengen nyoba. Gak percaya hipnotis gak? Gak percaya, Pak. Gak percaya kan? Jangan percaya hipnotis, karena hipnotis tidak ada. Tidak? Nah, lihat saya. Namamu siapa hilang sekarang? Namanya siapa? Hilang kan? Rumahmu mana? Hilang sekarang. Nah, coba ingat namanya siapa? Ingat rumahnya mana? Nah, lihat saya. Entah kenapa lemes orang itu ya. Coba kamu berdiri bisa nggak? Keluarkan tenaganya. Keluarkan tenaganya bisa berdiri nggak? Coba. Keluarkan tenaganya. Bisa berdiri nggak? Keluarkan tenaganya coba. Jika Anda bisa melakukan kedua hal tadi ya, yang pertama melakukan teknik sugesti tidak langsung, dan yang kedua Anda bisa menggunakan pola bahasa ajaib untuk menghipnotis orang lain, tentu ini sangat powerful ya. Bisa Anda praktekkan untuk kehidupan sehari-hari Anda, entah itu Anda dalam berbisnis, dalam berjualan. Anda bisa mempengaruhi customer Anda, calon pembeli Anda bisa mempengaruhi rekan bisnis Anda, klien Anda ya, tanpa harus dibuat tidur. Hanya cukup Anda menggunakan sugesti tidak langsung dan menggunakan pola bahasa ajaib. Nah, untuk detailnya biasanya saya ajarkan untuk orang-orang yang mengambil di level advance ya, di level yang tingkatan mahir. Untuk Anda para pemula tentu hal ini agak sulit dipahami karena ya Anda belum sampai ke sana, pola pikirnya belum nyampe ya. Bukan berarti Anda itu bodoh, bukan, tapi karena Anda memang belum saatnya mengerti ya. Anda harus bertahap dulu, belajar hipnotis dasar dulu. Ketika hipnotis dasar Anda sudah bagus, sudah lulus, Anda sudah pinter mahir, bolehlah Anda nanti beranjak untuk belajar teknik hipnotis yang lebih halus, lebih kafat, lebih terselubung ya. Dua teknik yang saya berikan di video kali ini sebagai referensi buat Anda yang ingin memperdalam kemampuan ilmu hipnotis supaya lebih meningkat teman-teman. Dan jika Anda sadar teman-teman bahwa di Indonesia ini juga jarang sekali orang yang mempraktekkan kemampuan ini ya, jarang sekali, karena tidak semua praktisi atau pengajar ilmu hipnotis memiliki kemampuan seperti ini teman-teman ya. Nanti Anda coba lihat sendiri hasilnya. Dan sebagai pengingat, bila Anda tadi sudah menyaksikan cuplikan video saya ya, sekali lagi ini tidak menggunakan magic tertentu, tidak menggunakan ritual tertentu, tidak menggunakan mantra tertentu ya, tidak menggunakan hal-hal yang berbau magis, tidak. Semua metode yang saya ajarkan ilmiah teman-teman, dan kalau saya bisa mempraktikkan dengan sangat mudah,
Kalau murid-murid saya juga sudah pintar mempraktekannya, otomatis buat Anda yang belum belajar dengan saya, Anda pun punya kesempatan yang sama untuk memperdalam kemampuan ilmu ini, supaya teman-teman juga bisa menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi, ya, tidak hanya sekedar bisa, tapi benar-benar Anda menjadi orang yang terampil, orang yang mahir, orang yang ahli di bidang ilmu hipnotis. Oke, demikian, semoga ini menjadikan referensi ya buat Anda. Ada pilihan, silahkan Anda bisa membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis, ataupun Anda juga bisa mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis. Nomor WA saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time, bye bye. Salam hipnosa.